kita ganti, gitu kan? Karena dia berhubungan dengan tempat ibadah. Ya. Adapun dengan di tanah, ya maka cukup disucikan dengan membasuhnya sekali basuh. Ya. Kalau misalnya bisa melenyapkan najis tersebut. Contohnya begini, di lantai kita ada kencing, anak atau cucu, maka siram saja. Dengan sekali siraman, kalau hilang sudah cukup. Ya, begitu pula dalam tanah. Ini sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang terkenal. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ya, mengenai seseorang Arab Badui. Ya. Dalam sejumlah hadis dia awalnya bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah dalam Islam apa saja yang harus disebut dilakukan? Maka Nabi SAW menyebutkan rukun Islam. Ya. Kalau saya tidak melakukan seperti apakah ada yang lain? Kata Nabi SAW, tidak, kecuali kau ingin melakukan tatawu, amalan sunnah, ya, selain yang 5 rukun Islam. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak akan melakukan yang lain, aku akan melakukan itu saja. Ya. Kemudian setelah dia bertanya, disebutkan, dia kemudian pergi ke depan masjid. Ini kan Masjid Nabawi, Pak. Masih pasir dulu. Ya. Dia pergi ke depan masjid, lalu dia pergi ke ujungnya, lalu dia kencing di situ. Dia kencing di situ. Para sahabat marah, Pak. Mereka sudah siap dengan pedangnya masing-masing, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dak, biarkan dia selesaikan kencingnya, ya. Karena tentunya juga akan membawa mudarat lebih besar. Bisa jadi kencingnya kemana-mana lebih sulit," kata para ulama. Sehingga beliau membiarkannya sampai selesai. Dan kemudian pelajarannya setelahnya beliau perintahkan untuk siram dengan 1 ember air. Maka itu sudah selesai. Itu sudah selesai, ya. Kemudian juga bila najisnya selain di tanah, seperti terletak di baju atau bejana, ya, maka kita bisa bersihkan secara umum. Kita bersihkan biasa saja, tapi kecuali anjing, ya. Kalau anjing kita ketahui harus dibasuhnya 7 kali, ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum," bila ada seekor anjing menjilat bejana milik kalian, ya, falyagsilhu sab'a, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ulahuna biturab, yang pertama dengan tanah. Jadi yang pertama kalau kena anjing, yang pertama pakai tanah, baru enamnya pakai air. Sekarang sudah ada detol, bolehkah saya pakai detol? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini tauhid fikih, ibadah berdasarkan wahyu. Dan subhanallah, ini ada penjelasan ilmiahnya, Pak. Berapa belas tahun yang lalu, ya, di Inggris ada penelitian. Meneliti apa? Salah satu universitas di Inggris mengenai air liur anjing. Air liur anjing ini ternyata terdapat bakteri yang mematikan, berbahaya, ya. Dan ternyata dicoba sejumlah antiseptik untuk membunuh bakteri-bakteri tersebut. Ada bakteri yang tidak bisa terbunuh dengan berbagai macam antiseptik. Ternyata yang bisa membunuhnya apa? Tanah. Jadi dari situ, subhanallah, akhirnya ketahuan bahwa ada memang bakteri yang bisa terbunuh oleh tanah. Dan Nabi kita SAW sudah mencontohkannya sebelum ada laboratorium, sebelum ada mikroskop dan yang lainnya, ya. Jadi yang pertama pakai tanah. Ada hadis lain mengatakan 6 pakai air, terakhir pakai tanah. Ya, jadi tidak masalah. Yang penting ada tanahnya. Kalau dicilat pakaian kita atau gelas dan piring kita dan seterusnya. Ya. Dan tidak sepatutnya, saya sedikit mengingatkan, tidak sepatutnya seorang muslim dia memelihara anjing. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, seseorang yang memelihara anjing, pertama dia malaikat rahmat tidak akan masuk. Kemudian apa? Akan dikurangi pahalanya 1 qirat. 1 qirat setiap hari pahalanya. Mending kalau pahalanya banyak. 1 qirat itu sangat banyak. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke tanah suci, terutama ke kota Madinah, ya, yang belum, semoga Allah segera mudahkan. Di sana kita lihat Gunung Uhud. Gunung Uhud ini panjangnya 9 km. Lebarnya 3 km, tingginya 120 meter. Panjangnya 9 km, lebar 6 km, tinggi 120 meter. 120 meter. Gunung sebesar itu diibaratkan bahwa orang yang melihara anjing, pahalanya diambil setiap hari sebesar itu, subhanallah.
Ini gimana? Amalnya pas-pasan, udah mau pas-pasan, diambil setiap hari kayak gitu, rugi bandar. Ini sesuatu kerugian, dan banyak masyarakat kita karena tersambung disebutnya, ikut-ikutan. Soalnya pemain Korea, ya, penyanyi Korea kalau jalan pagi itu pakai anjing, ikut-ikutan. Artis-artis kalau olahraga bawa anjing, keren, akhirnya ikut-ikutan. Ya, di rumah orang tua sulit melarang, tapi naudzubillah akhirnya setiap hari dosanya, pahalanya dikurangi. Ya, udah mah amalan pas-pasan dikurangi. Dan juga apa? Malaikat rahmat tidak masuk. Padahal kita butuh, ya, datangnya malaikat rahmat ke rumah kita. Untuk apa? Ya, supaya kita diberikan keberkahan dalam rumah, dalam keluarga kita dikasih keberkahan. Ya. Keluarga kita diberi harmonis dan seterusnya. Itu antara lain apa? Malaikat rahmat. Allah jadikan salah satu pengantar. Ini nggak bisa masuk gara-gara ada anjing. Ya. Jadi tidak sepatutnya kita kaum muslimin memelihara anjing. Ya. Adapun najis babi, maka terdapat perbedaan pendapat ulama. Sejumlah ulama mengatakan, ya, kalau babi tidak ada kekhususan, dia dibersihkan sama saja. Hanya saja dalam mazhab Imam Syafi'i, babi ini disamakan dengan anjing, ya, sehingga kemudian dia dibersihkannya tata caranya sama, yaitu dengan tanah dulu, baru kemudian oleh air. Ya. Ini yang mungkin lebih berhati-hati, ya. Adapun najis berupa kencing, kotoran dan darah, maka kita ketahui cukup dicuci dengan air disertai dengan menggosoknya dan memerasnya sehingga najisnya lenyap dan tidak menyia-nyiakan bekas. Bagaimana kalau bak saya kena najis? Ya, cucu saya kencing kena ke sana. Sedangkan bak saya ini sangat besar, lebih dari 2 atau toren, mohon maaf ya, toren misalnya, torennya rendah, ada cucu saya kencing. Ya. Kalau torennya berada di airnya sangat banyak, misalnya lebih dari 200 liter, ya. Kalau tidak berubah rasa, bau dan warnanya, maka dianggap suci. Atau kalau